Halo semuanya, hari ini kita akan kupas tuntas salah satu pilihan paling penting buat para pesepeda, drivetrain. Jadi mendingan pakai sistem 1X atau 2X ya. Pasti kalian sadar kan, kalau lihat sepeda-sepeda zaman sekarang, ada yang gear depannya cuma satu, tapi ada juga yang masih pakai dua. Nah sebenarnya apa sih bedanya? Dan yang lebih penting lagi, mana yang paling pas buat gaya goes kamu? Yuk kita cari tahu bareng-bareng. Oke, ini dia agenda kita. Kita mulai dari yang paling dasar dulu, yaitu apa itu drivetrain, terus kita kenalan sama komponen-komponen utamanya, setelah itu baru deh kita masuk ke pertarungan utamanya, 1X lawan 2X. Nanti kita juga bakal bahas mana yang cocok buat medan seperti apa, dan terakhir, kita intip sedikit masa depan drivetrain. Oke, kita masuk ke bagian pertama. Jadi apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan drivetrain itu? Dan kenapa ini penting banget? Gampangnya gini, anggap aja drivetrain itu kayak mesin plus otot-otot di sepeda kamu. Jadi semua komponen yang bekerja sama buat mengubah tenaga kayuhan kaki kita menjadi putaran roda yang bikin sepeda melaju. Tanpa drivetrain, ya sepeda kita nggak bakal kemana-mana. Nah, sebelum kita bandingin sistem 1X dan 2X, kita harus kenalan dulu nih sama para pemain utamanya, biar nanti pas ngobrolin detailnya kita semua nyambung. Pertama, ada crankset. Ini nih, pusat tenaganya. Disinilah pedal dipasang. Jadi setiap kali kamu mengayuh, crankset ini yang pertama kali muter dan narik rantai. Ibaratnya, ini titik awal semua tenaga kayuhan kamu. Terus kita lihat ke belakang, ada yang namanya kaset. Ini loh, tumpukan gear yang ada di roda belakang. Ukuran gear di sini yang nentuin seberapa enteng atau berat kayuhan kita. Kalau mau nanjak, kita pakai gear yang paling besar, biar enteng. Nah, yang menghubungkan crankset di depan sama kaset di belakang itu ya, rantai. Tanpa rantai, ya tenaganya nggak bakal sampai ke roda belakang. Makanya, penting banget buat jaga rantai tetap bersih dan terlumasi. Ini kunci supaya perpindahan gigi mulus dan semua komponen awet. Terakhir, ada derailleur atau biasa disingkat RD dan FD. Ini nih asisten pinter dari shifter. Jadi waktu kita klik tuas shifter di setang, si derailleur inilah yang gerak buat mindahin rantai dari satu gear ke gear yang lain dengan presisi. Oke, sekarang kita udah kenal sama semua komponennya. Saatnya masuk ke menu utama, pertarungan antara sistem 1X lawan 2X. Di tabel ini kelihatan jelas banget perbedaannya. Sistem 1X, yang gear depannya cuma satu, jelas menang di kesederhanaan. Komponennya lebih sedikit, jadi lebih ringan dan perawatannya juga lebih gampang. Sebaliknya, sistem 2X ya lebih rumit. Ada dua gear depan, derailleur depan, dua shifter. Pastinya lebih berat, tapi keunggulannya ada di rentang gear yang lebih luas dan perpindahan antar gearnya terasa lebih halus. Mungkin ada bertanya, kalau gear depannya cuma satu kok rantainya nggak gampang jatuh? Nah, ini dia rahasianya. Sistem 1x itu punya dua teknologi kunci. Pertama, desain gigi chainring itu narrow wide, jadi selang-seling tebel tipis, yang bikin cengkraman ke rantai jadi lebih kuat. Kedua, derailleur belakangnya punya clutch atau kopling, yang fungsinya menjaga rantai tetap kencang biar nggak loncat-loncat waktu lewat jalan rusak. Keren kan? Nah, setelah tahu plus minusnya, pertanyaannya sekarang, sistem mana yang paling cocok buat gaya bersepeda kamu? Jadi, kapan 1X jadi pilihan yang paling pas? Gini, kalau kamu hobinya main di jalur tanah, kayak sepeda gunung atau gravel, sistem 1X ini juara banget. Simple, rantai nggak gampang jatuh, dan karena nggak ada derailleur depan, lebih sedikit komponen yang bisa kemasukan lumpur atau rusak kena benturan. Pokoknya buat yang suka simple dan main di off-road, ini jawabannya. Di sisi lain, kalau kamu anak road bike atau suka touring jarak jauh, sistem 2 kali seringkali masih jadi pilihan utama. Kenapa? Karena lompatan antar gearnya lebih kecil, jadi lebih gampang buat jaga irama kayuhan atau cadence yang pas. Rentang gearnya juga super luas, jadi kamu punya gear super ringan buat nanjak panjang, sekaligus gear berat buat ngebut di jalanan datar. Tapi jangan kira pilihannya cuma di derailleur 1X atau 2X aja loh. Teknologi terus berkembang, dan ada alternatif lain yang menarik buat kita lihat. Ada loh sistem lain yang namanya internal hub gear. Jadi, semua mekanisme perpindahan giginya itu tersembunyi rapi di dalam hub roda belakang. Kelihatan bersih banget dari luar. Keunggulannya jelas banget. Karena semua komponennya tertutup, sistem ini awetnya minta ampun dan perawatannya super minim. Dan yang paling keren, kamu bisa pindah gigi bahkan pas lagi berhenti, misalnya di lampu merah. Tapi, ya ada tapinya. Sistem ini biasanya jauh lebih berat dan harganya juga doitly lebih mahal dibanding sistem derailleur biasa. Jadi, kesimpulannya gimana?
Pada akhirnya, nggak ada satu jawaban yang benar-benar terbaik untuk semua orang. Sistem terbaik adalah sistem yang paling cocok sama medan yang biasa kamu lewati, gaya bersepeda kamu, dan tentu saja yang paling penting, sesuai dengan isi dompet. Dan ini membawa kita ke sebuah pertanyaan menarik tentang masa depan, terutama dengan makin populernya e-bike. Teknologi sepeda listrik ini makin pintar. Ini bikin kita mikir ya, apa di masa depan kita masih perlu repot-repot mindahin gigi secara manual? Bisa jadi kan, nanti sistemnya jadi otomatis sepenuhnya, menyesuaikan gear yang paling pas buat kita. Gimana menurut kalian?